Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah nu'minu billah wa nuhibbul Qur'an. Apa kabarnya anak soleh dan soleha? Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah anak soleh dan soleha, hari ini Allah masih memberikan kita umur panjang sehingga kita dapat berjumpa lagi untuk menambah hafalan baru kita. Nah, anak soleh dan soleha, insya Allah hari ini kita akan melanjutkan hafalan baru kita ayat 45 dan 46 Quran surah Al-Qalam. Masya Allah, anak soleh dan soleha pasti sangat bersemangat untuk menghafalkan, karena anak penghafal Al-Quran, pikiran tenang, hati tentram, hidup bahagia, insya Allah. Takbir, Allahu Akbar. Masya Allah, begitu semangatnya anak soleh dan soleha untuk menambah hafalan barunya. Nah, anak soleh dan soleha, tapi sebelum kita memulai hafalan baru kita, marilah sama-sama kita membaca doa belajar terlebih dahulu ya. Tapi anak soleh dan solehanya boleh duduk tertib dan khusyuk, fokus, serta mengangkat kedua tangannya. Kita baca doa belajar bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Alhamdulillah anak soleh dan soleha, hari ini kita sudah membaca doa belajar untuk memulai hafalan baru kita. Nah, sekarang anak soleh dan soleha kita mulai ya hafalan barunya. Anak soleh dan soleha semangat menghafal Al-Quran. Nah, kita mulai membaca ta'awuznya ya. Wahid, itnain, thalatha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa umli lahum inna kaidi matin. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bacaan ayat ke-45. Sekarang kita lanjutkan ke bacaan ayat 46. Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin musqalun. Nah, anak soleh dan solehanya hebat. Sekarang kita belajar penggal-penggal ya, agar bacaan anak soleh dan soleha cepat untuk menghafalnya. Kita mulai ya, ibu guru akan membacanya sebanyak 3 kali. Anak soleh dan soleha boleh mengikuti bacaan yang ibu guru bacakan. Wa umli lahum inna kaidi matin. Kita ulangi lagi. Wa umli lahum inna kaidi matin. Alhamdulillah, Masya Allah. Sekarang kita ulangi lagi ya, agar semakin lancar. Wa umli lahum inna kaidi matin. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan ayat 45-nya. Sekarang kita penggal di ayat 46-nya ya. Am tas'aluhum ajran fahum. Kita ulangi lagi. Am tas'aluhum ajran fahum. Kita ulangi lagi. Am tas'aluhum ajran fahum. Alhamdulillah, sekarang kita lanjutkan ya. Mim maghramim musqalun. Kita ulangi lagi ya anak soleh. Mim maghramim musqalun. Kita ulangi sekali lagi. Mim maghramim musqalun. Masya Allah, anak soleh dan solehanya hebat sekali. Sekarang kita sambungkan ya bacaan di ayat 46-nya. Am tas'aluhum ajran fahum mim maghramim musqalun. Alhamdulillah anak soleh dan soleha sudah menyelesaikan hafalannya. Jadi sekarang kita sambungkan ya ayat 45 dan ayat 46-nya. Wahid, itnain, thalatha. Wa umli lahum inna kaidi matin. Am tas'aluhum ajran fahum mim maghramim musqalun. Sadaqallahul azim. Nah, anak soleh dan solehah, apa ya yang Allah ceritakan
Di dalam Quran surah Al-Qalam ayat ke-45 dan ayat 46, di ayat ke-45 Allah mengatakan, dan aku memberi tenggang waktu kepada mereka, sungguh rencanaku sangat teguh. Apa maksud Allah di ayat ini anak soleh dan solehah? Sebelum ibu guru menceritakan apa maksud Allah di ayat ini, ibu guru akan sedikit mengulang kembali di ayat 44. Nah, anak soleh, di ayat 44 Allah menceritakan bahwa di awal-awal dakwah Nabi Muhammad SAW, Allah menyuruh Nabi Muhammad agar menyerahkan perkara Abu Jahal beserta kaum musyrikin lainnya kepada Allah. Perkara apa? Karena Abu Jahal pada masa itu sangat tidak soleh anak soleh dan soleha. Abu Jahal pada masa itu tidak baik dan selalu mengolok-ngolok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyerahkan perkara yang terkait dengan Abu Jahal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kenapa anak soleh dan soleha Allah menyuruh Rasulullah untuk menyerahkan perkara itu? Karena Allah memiliki cara sendiri untuk membalas segala kejahatan yang dilakukan oleh Abu Jahal. Bagaimana cara Allah membalasnya? Dengan cara berlahan-lahan dan beransur-ansur. Ketika pertama Allah memberikan mereka kenikmatan, rasa aman, rezeki, tetapi Allah seketika bisa mencabut rasa nikmatnya itu. Makanya Allah di ayat 45 ini anak soleh dan soleha mengatakan, dan aku memberi tenggang waktu kepada mereka. Nah, inilah yang dimaksud tenggang waktu oleh Allah. Allah memberikan kesempatan kepada Abu Jahal untuk bertobat dengan memberikan rasa aman, memberikan harta, rezeki kepada Abu Jahal untuk bertobat kepada Allah. Tapi apa yang Abu Jahal lakukan? Abu Jahal tidak bertaubat kepada Allah. Maka Allah memberikan peringatan kepada Abu Jahal. Tapi Abu Jahal tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Lalu Allah mengatakan lagi, sungguh rencanaku sangat teguh. Karena kenapa? Allah Maha Kuasa anak soleh dan soleha. Allah bisa menaikkan seseorang ke puncak sehingga Allah pada saat itu bisa menurunkan mereka secara berlahan-lahan. Allah juga bisa menambahkan rezeki kepada mereka. Kemudian Allah juga bisa menarik kembali rezeki dari mereka. Nah, anak soleh dan soleha, anak soleh dan soleha boleh ya mencontohkan seperti Rasulullah, yang mana Rasulullah tidak pernah membalas orang-orang yang menzalimi Rasulullah. Malah Rasulullah menyerahkan semua perkara dan berdoa kepada Allah, biar akan Allah yang membalas segala perbuatan orang-orang yang menzaliminya. Nah, anak soleh, di ayat 46 ternyata Allah mengatakan lagi, ataukah engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan utang? Nah, Allah dalam ayat ini anak soleh bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apakah Nabi Muhammad meminta upah ketika Nabi Muhammad berdakwah kepada kaum kafir Quraisy? Tentu jawabannya tidak anak soleh. Justru anak soleh, Nabi Muhammad SAW berdakwah untuk kebaikan orang-orang kafir Quraisy, sehingga orang kafir Quraisy bisa kembali ke jalan Allah. Oleh karena itu anak soleh, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak orang-orang kafir Quraisy untuk berpikir bahwa apakah Nabi Muhammad SAW meminta upah kepada mereka? Tentu jawabannya tidak anak soleh dan soleha. Nah, anak soleh dan soleha, Nabi Muhammad mengerjakan segala dakwahnya dengan sangat ikhlas. Anak soleh dan soleha juga boleh mencontohkan seperti yang Rasulullah lakukan. Melakukan sesuatu dengan sangat ikhlas, mengajarkan seseorang atau mengajarkan adik dengan sangat ikhlas tanpa mengharap imbalan atau uang sepeser pun. Seperti itu ya anak soleh dan soleha. Semangat terus berdakwah, insya Allah Allah bantu anak soleh dan soleha. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.